Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badali, semester 7 konsentrasi fikih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh pendidikan Islam di Indonesia yang bernama Nurcholish Madjid. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama tentang biografi beliau. Nurcholish Madjid disebut juga Madjid, tetapi yang lebih akbar dikenal dengan nama Cak Nur. Beliau lahir di Majo Anyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 Masehi dari anak Abdurrahman Madjid, seorang tokoh masyarakat dan juga dikenal ulama di Majo Anyar, Jombang. Nurcholish Madjid telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 pada pukul 14.05 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Karena dinilai berjasa untuk bangsa dan negara, jasadnya dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nurcholish Madjid mendapat pendidikan membaca Al-Quran dan pendidikan agamanya waktu kecil dari ayahnya sendiri, sehingga sangat berpengaruh besar pada pendidikan dan pemikirannya seperti ayahnya. Nurcholish Madjid sekolah di sekolah rakyat pagi dan sorenya di madrasah wataniyah yang salah satunya pengolahnya adalah ayahnya sendiri. Memasuki usianya yang ke-14 tahun, Madjid belajar ke pondok pesantren Darul Ulum Rejoso di Jombang, dan di pesantren inilah ia memperoleh prestasi yang mengagumkan. Nurcholish Madjid di pesantren Ulum hanya 2 tahun berhasil secara akademis, lalu dia dipindahkan ke pondok pesantren Gontor. Selama menjadi santri di pondok pesantren Darul Ulum Jombang, Madjid lebih dikenal secara mendalam tentang kondisi pesantren dan sistem pendidikannya yang diterapkan, yaitu salaf. Pendidikan di Gontor inilah yang menjadi andalan bagi kelanjutan belajar Madjid, di mana ia memiliki wawasan yang luas dan menjadi bekal pergi ke Jakarta untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1961, ia diterima di Fakultas Adab, jurusan Bahasa dan Sastra di IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputut. Nah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang karya dan karir Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid sangat banyak memiliki karya tulis dalam bentuk buku. Di antaranya yang berjudul Tentang Islam, Doktrin dan Peradaban, yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia adalah kejemukan. Kedua, Islam kemodernan dan keindonesiaan. Yang ketiga, Islam kerakyatan dan keindonesiaan, dan seterusnya. Banyak lagi di antaranya karya-karya beliau. Adapun karir beliau di antaranya yaitu pernah memimpin himpunan mahasiswa Islam atau yang disingkat HMI. Beliau pernah menjadi ketua umum selama 2 periode. Pernah juga menjabat sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Islam se-Asia Tenggara, dan pernah juga memimpin 5 majalah Mimbar Jakarta, dan juga pernah menjadi Direktur Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi di Jakarta, dan pernah juga beliau menjadi anggota MPR selama 2 periode, dan pernah juga beliau menjadi anggota Komnas HAM Republik Indonesia. Seterusnya saya akan menjelaskan pemikiran Nurcholish Madjid tentang pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid, pendidikan Islam harus dipengaruhi dari sistem dan kelembagaannya dengan secara sadar merumuskan visi dan tujuan pendidikan untuk lebih maju dan mampu merespon perkembangan zaman. Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh Islam pembaharu yang telah mengalami 2 fitur eksekutif, yakni Doktor Pendidikan Islam dan Sekunder Barat. Menurut Nurcholish Madjid, sistem pendidikan Islam yang ideal adalah sistem pendidikan yang dapat membentuk pola pikir liberal, yaitu intelektualisme yang dapat mengantarkan manusia kepada 2 tendensi yang sangat erat hubungannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nurcholish Madjid telah menyumbang ide tujuan pendidikan Islam yang lebih estetik
yaitu mengeksplor posisi manusia sebagai abad yang khalifah. Baginya manusia telah diberikan potensi-potensi khusus yang hanya dimiliki manusia untuk memerankan dua peran tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi Nurcholish Madjid terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kontribusi Nurcholish Madjid terhadap pendidikan Islam di Indonesia dimanifestasikan dalam 3 hal, yakni non-dikotomi dalam pendidikan atau perkembangan asimetri, modernisasi pendidikan Islam, dan Islam progresif, sistem kemajuan. Kontribusi Nurcholish Madjid diimplementasikan pada salah satu sekolah yang didirikannya, yakni sekolah SMA Sepila yang berada di Jakarta Timur, yang berdampak pada keterbukaan, paham kemajemukan, dan berpegang teguh pada kebebasan nurani. Tidak hanya di Indonesia saja kontribusi Nurcholish Madjid, tetapi juga sangat banyak memberikan kontribusi bagi pendidikan di dunia. Adapun implikasi bagi pendidikan dunia diantaranya, pendidikan merupakan proses kemajuan tingkat kesempurnaan, yaitu individu yang dicapai tingkat keimanan dan keilmuan yang menjadi kesadaran hidup dalam masyarakat. Yang kedua, memiliki paradigma etika dan moral sebagai dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah sebagaimana dikandung dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang tokoh pendidikan Islam di Indonesia yang bernama Nurcholish Madjid. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.